Mengurus jenazah seorang muslim memiliki keutamaan yang sangat besar. Para ulama menyebutkan pahala 2 qirat akan didapatkan apabila seseorang yang mensolati, mengantar dan menghadiri proses pemakaman jenazah. Simak penjelasan selengkapnya dalam video berikut ini. Pahala sholat jenazah dapat 2 qirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa mensolatkan jenazah, maka baginya pahala 1 qirat, dan siapa yang mengantarnya hingga jenazah itu diletakkan di liang kubur, maka baginya pahala 2 qirat. Ya Abu Hurairah, seperti apakah 2 qirat itu? Tanyaku. Beliau menjawab, seperti gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas jelas menunjukkan bahwa pahala 1. Sholat jenazah adalah 1 qirat. 2. Sholat dan menghadiri proses pemakaman 2 qirat. Namun ada 2 catatan penting harus kita kaji. Pertama, syarat pahala 1 qirat untuk yang mensolatkan jenazah. Sebagian ulama mensyaratkan pahala 1 qirat dari mensolatkan jenazah dapat diperoleh jika seorang mensolatkan dan berdiam layat di rumah duka sampai jenazah diantar ke pemakaman. Kesimpulan ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari sahabat Khobab radhiyallahu anhu, yang dalam hadis ini 1 qirat disyaratkan demikian. Siapa yang keluar bersama jenazah dari rumah dukanya. Namun yang tepat dalam hal ini tidak disyaratkan demikian. Pahala 1 qirat cukup didapat dengan mensolatkan saja. Meskipun akan berbeda 1 qirat yang didapat oleh orang yang mensolati jenazah saja dengan orang yang sholat jenazah dan menunggu di rumah duka sampai jenazah diantar ke pemakaman. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, yang tampak kuat bagiku adalah pahala 1 qirat cukup didapatkan dengan mensolati saja. Karena segala kegiatan sebelum sholat itu hanya sarana untuk mensolati jenazah. Namun 1 qirat yang didapat oleh orang yang hanya mensolatkan berbeda dengan 1 qirat yang didapat oleh orang sholat dan melayat di rumah duka sampai jenazah diantar ke pemakaman. Dalam hadis riwayat Muslim diterangkan, 1 qirat itu seperti gunung yang besar, yang kecil seperti gunung Uhud. Menunjukkan bahwa pahala qirat bertingkat-tingkat. Fathul Bari. Kedua, sekedar menghadiri proses pemakaman tanpa mensolati, apakah dapat 2 qirat? Jika kita perhatikan hadis di atas, pahala 2 qirat tidak cukup didapat hanya dengan menghadiri proses pemakaman. Namun untuk mendapatkannya, disyaratkan melakukan 3 hal berikut. 1. Mensolati jenazah. Hanya menghadiri proses pemakaman atau mengantar saja tanpa mensolati, tidak akan mendapat pahala 2 qirat. Meskipun insya Allah tetap mendapat pahala sesuai dengan niatnya. 2. Mengantar ke pemakaman. Disebut mengantar jika seorang berjalan ke makam bersama jenazah dan pelayat lainnya. Adapun jika seorang hanya sendiri ke pemakaman, maka dia tidak mendapatkan pahala 2 qirat. 3. Menghadiri pemakaman. Ada beberapa riwayat menerangkan sampai kapan harus hadir di proses pemakaman agar genap mendapatkan 2 qirat sampai proses pemakaman selesai, sampai jenazah dimasukkan ke liang lahat. Kedua hadis di atas adalah riwayat Imam Muslim. Kesimpulan dari keterangan 2 riwayat di atas, pahala 2 qirat akan didapat oleh seseorang yang mensolati, mengantar, dan menghadiri proses pemakaman sampai kadar yang disebutkan dalam riwayat-riwayat di atas. Hanya saja, akan berbeda 2 qirat yang didapatkan oleh seorang yang hadir di proses pemakaman sampai mayat diletakkan di liang lahat dengan yang hadir sampai prosesi pemakaman benar-benar selesai. Pahala qirat yang dia dapat lebih besar. Demikian seperti yang telah dijelaskan bahwa pahala qirat itu bertingkat-tingkat. Fathul Bari. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, hadis tersebut menunjukkan bahwa pahala 2 qirat dapat diperoleh oleh orang yang mengantarkan jenazah sampai proses penguburan. Seandainya seorang sholat jenazah, kemudian pergi ke kuburan sendirian, lalu hadir di acara pemakaman, maka dia hanya mendapatkan pahala 1 qirat. Fathul Bari. 3 hal di atas harus terkumpul untuk mendapatkan 2 qirat. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis yang menerangkan tentang pahala sholat semalam suntuk. Siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah, seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia telah melakukan sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim. Artinya, pahala sholat semalam penuh akan didapat saat seorang melakukan sholat isya dan subuh secara berjamaah.
berjamaah isya saja atau subuh saja tidak mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sobat, jika video ini bermanfaat, subscribe dan share kepada orang tua, saudara, dan orang yang Anda sayangi, semoga mereka juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih.